saya pingin menang di game itu, ya pingin menang. Tapi kalau mungkin nggak pernah bisa menang, sampai kemudian saya lihat, oh iya kalau saya bisa baca laporan keuangan, saya bisa menang. Yang benar bang. Karena itulah kemudian saya belajar baca laporan, jadi saya bisa, oh laporan keuangan. Jadi waktu itu belum sampai detail ya, jadi cuma bisa lihat, oh mana yang lawan terkuat saya secara keuangan tuh yang mana. Jadi itu yang dulu saya handle. Jangan kita membatasi diri ya, jangan kita membatasi diri bahwa oh saya berinvestasi secara portofolio. Iya. Buka bisa nih patungan sama teman atau yang lain-lain. Iya. Itu jadi gini, create your own luck. Saya orang pasar modal, tapi saya nggak harga mati. Pokoknya harus investasi, harus investasi portofolio. Enggak, doing business juga itu juga bagian. Itu bagian dari investasi. Bagian dari investasi. Fundamental atau teknikal? Fundamental. Udah banget. Oh gitu ya Pak? Iya. Jadi kalau ini mungkin bukan opini ya, tapi kayak kenapa ya masih banyak orang yang sudah belajar banyak itu tapi tetap mencoba menggunakan technical analysis? Karena mereka cuma mau nebak orang lain mikir apa. Oh. Halo Sobat Leaders, selamat datang di Hive Intelligence Channel. Kembali dengan saya, hostnya Romora Edwardsitorus. Senang sekali bisa sharing dengan teman-teman terkait keuangan, ekonomi, dan kepemimpinan. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, adalah seorang mentor yang sangat saya banggakan, yaitu Bang Paul Takotradiro. Apa kabar nih Bang? Kabar baik. Sehat ya Bang ya? Sudah lebih baik lah. Baik. Terima kasih untuk waktunya di sini. Sama. Siap. Bang Paul Takotradiro adalah seorang praktisi di industri pasar modal Indonesia yang sangat berpengalaman. Sudah 13 tahun beliau di Bursa Efek Indonesia, sudah pernah menjabat sebagai head penelitian pengembangan ekosistem dan juga sebagai saat ini peneliti senior di Bursa Efek Indonesia. Beliau juga saat ini menjadi perwakilan dari BEI di ASEAN Exchange. Ya, ASEAN Exchange. Wah, seru banget tuh. Nanti kita mungkin bahas sedikit. Boleh, jangan. Dan beliau pernah mengajar di sekolah staff luar negeri dan juga sekolah pemimpin yang akan berangkat ke luar negeri dari Kementerian Luar Negeri. Itu Sesparlu dan Sesdiro. Sesparlu dan Sesdiro. Ya. Wah, luar biasa. Jadi beliau ini punya passion juga untuk mengajar, untuk sharing. Dan hari ini kita akan dengarkan dari beliau mengenai banyak hal di industri keuangan, di bursa efek, dan juga ekonomi global secara umum. Baik Bang, Ya. sebelum kita mulai nih Bang, boleh nggak ngobrol tentang hal-hal yang lebih rileks dulu? Boleh. Ya, lebih santai dulu ya. Mungkin kita mulai dari ini Bang, banyak yang tertarik bahwa kita itu bisa belajar dari banyak hal ya, buku, movie, atau sumber inspirasi lainnya. Abang sendiri dalam perjalanan karir ada nggak buku atau inspirasi yang mengubah atau cukup berpengaruh dalam pemikiran abang? Oke. Ada beberapa tentunya, tapi kalau saya telusuri ke belakang, saya paling banyak belajar itu lewat majalah sebenarnya. Jadi kebetulan saya dapat dari ayah saya suka baca majalah. Beliau kemampuan bahasa Inggris terbatas, tapi beliau selalu konsisten ingin memperbaiki terus-menerus kemampuan berbahasa Inggrisnya, sehingga saya dulu langganan majalah Reader's Digest. Oh, Reader's Digest. Ya, Reader's Digest. Kemudian begitu selesai baca, saya ikut baca juga. Terus seperti itu sampai akhirnya kemudian saya kumpulkan. Saya pernah sampai kumpulkan itu yang bekas sama beli baru. Jadi saya punya koleksi Reader's Digest dari tahun 82 sampai 92 itu lengkap, every single edition. Jadi kalau tadi mau tanya ya, itu yang saya menjadi passion saya. Dulu saya punya kebiasaan beli majalah bekas kalau di Bandung ada yang namanya daerah Jalan Cikapundung, itu dekat kantor PLN. Di emperannya itu ada orang jualan majalah bekas. Dan saya pengunjung setia ke sana, mulai dari Reader's Digest, kemudian saya juga banyak membaca mengenai komputer karena salah satu passion saya juga adalah terkait dengan komputer. Kemudian juga saya banyak bukan berlangganan waktu itu bacalah majalah Scientific American dan itu yang terus kebiasaan yang terus sampai sekarang.
kemudian National Geographic dan seterusnya. Sekarang ini berdasarkan hitungan saya mungkin langganan ada sekitar 20-an majalah. Oh iya ya. Jadi memang majalah-majalah ini memberikan banyak wawasan dan insight Ya betul. Jadi favorit saya majalah Discover, kemudian Scientific American saya punya lengkap, dan lain-lainnya. The Economist sudah 20 tahun nggak pernah berhenti saya baca. Saya juga punya koleksi akses terhadap majalah National Geographic dari edisi nomor 1 sampai yang paling akhir. Saya juga punya akses terhadap majalah New Yorker dari edisi pertama sampai dengan sekarang. Wah, ini perpustakaannya bakal seru banget nih kalau Digital sih kebanyakan ya kan. Fisikal nggak mungkin muat ya, tapi secara digital. Itu sebabnya kenapa saya katakan tadi, saya lebih banyak dibesarkan oleh majalah. Tapi kemudian juga saya membaca buku dan seterusnya. Dulu saya ingat waktu saya masih kuliah itu ada satu buku yang sangat membuat saya terinspirasi, Brief History of Time. Dulu saya ingin menerjemahkan buku itu ke dalam bahasa Indonesia, jadi saya membaca buku itu mungkin ada 3-4 kali gitu kan. Tapi kemudian ketika terjemahnya selesai, ada orang lain udah terbitkan duluan. Nah, itu ada, udahlah. Kemudian buku yang juga pada waktu saya masih kuliah yang buat saya tuh cukup saya terinspirasi dan saya melihat semua perubahan yang terjadi sekarang adalah buku Being Digital yang ditulis oleh Nicholas Negroponte. Nah, jadi beliau itu adalah pimpinan dari Media Lab di MIT, dan apa yang ditulis, bagian besar dari yang ditulis beliau pada waktu itu, jadi sekitar tahun 92, terjadi semuanya. Wow, kayak prediksi Nostradamus gitu kira-kira. Tapi ini expert benar. Ini expert ya. Benar. Jadi itu yang membuat saya jadi tertarik pada banyak hal, melebar ya jadinya. Jadi seperti majalah Discover, kemudian majalah Scientific American, itu kan nggak ada batasnya. Ada kadang ada ilmu sosialnya, ada sainsnya, ada teknologinya dan lainnya. National Geographic itu lebih banyak aspek sosial, sejarah dan lain-lainnya. Jadi kalau ditanya, saya nggak pernah mengkapling-kaplingkan gitu. Jadi semua buat saya sama aja. Wah, menarik banget Bang. Ya aku juga pernah dengar tuh Steve Jobs, dia waktu belajar tentang komputer pertama kali baca Scientific American kalau nggak salah Bang. Itu buku, itu majalah itu memang, majalah itu seperti rekaman sejarah, pemahaman manusia. Jadi kenapa saya mengkoleksi, punya akses terhadap Scientific American, itu karena saya bisa mundur ke belakang. Dulu pemahaman orang itu seperti apa sih terhadap teknologi, kenapa sampai berubah, evolusinya seperti apa yang berpengaruh dalamnya dan mencapai bentuknya sekarang. Jadi dengan cara seperti itu kita akan lebih apresiasi terhadap kemajuan sekarang. Nah ini yang kadang-kadang kalau bicara dengan anak-anak zaman sekarang ya, terutama anak saya misalnya, mereka dibesarkan mayoritas lah, bagian terbesarnya nggak pernah kenal yang namanya bahwa telepon itu dulu harus diputar atau dipencet ya. Nah, jadi orang harus ingat nomor telepon. Tapi sekarang mereka dengan smartphone mereka bisa berinteraksi. Kalau dulu kalau connect ke internet harus pakai dial up yang ada handshake-nya dan macam-macam, dengan sangat lambat dibanding sekarang, dan sementara sekarang ini sangat cepat. Jadi saya bisa melihat bahwa proses itu dibangun dengan secara terstruktur, dengan satu teknologi di atas teknologi lain, sehingga kita bisa mengapresiasikan. Jadi kalau ada masalah, kita tahu ini masalah kira-kira di mana, arahnya akan kemana. Ini yang saya pikir menjadi apresiasi bagi saya. Jadi antropologi kalau bisa terkait dengan teknologi itu sesuatu yang menarik, karena kita juga melihat bagaimana teknologi itu mengubah kita, cara berpikir kita, cara melihat kita. Wow, luar biasa Bang. Ini jadi menikmati progres kemanusiaan atau civilization dari waktu ke waktu ya Bang. Oh, termasuk salah satu favorit saya yang membentuk saya juga adalah game. Ya. Oke. Saya belajar mengenai, sebenarnya bukan belajar bener ya, tapi terinspirasi banyak dipengaruhi oleh game. Jadi game favorit saya tentu pertama adalah The SimCity, yang membangun kota. Tapi zaman dulu ya, itu sudah sebenarnya Civilization yang Sid Meier's. Kemudian saya juga Sid Meier itu favorit, saya fansnya Sid Meier. Saya juga main Railroad Tycoon. Dengan main Railroad Tycoon, saya bisa ada gambaran mengenai geografisnya Amerika, geografisnya Eropa, geografisnya Inggris. Kemudian tahu siapa tokoh-tokohnya. Dan pada waktu itu mungkin gini Moray. Iya Pak. Saya pingin menang di game itu. Pingin menang. Tapi kalau mungkin nggak pernah bisa menang. Sampai kemudian saya lihat, oh iya kalau saya bisa baca laporan keuangan, saya bisa menang. Yang benar Bang.
Karena itulah kemudian saya belajar baca ekonomi. Jadi saya bisa laporan keuangan. Jadi waktu itu belum sampai detail ya. Jadi cuma bisa lihat, mana yang lawan terkuat saya secara keuangan tuh yang mana. Jadi itu yang dulu saya handle. Railroad Tycoon. Ya. Itu game yang sangat inspiratif buat saya. Ya. Itu sebabnya kenapa saya sangat senang ya melihat sekarang ini banyak pendekatan mengenai belajar itu nggak harus kok lewat baca buku. Justru dengan apa yang disebut sebagai entertainment ya, jadi atau suatu problem solving itu gamification itu justru jauh lebih melekat karena sampai sekarang pun saya masih ingat konsep-konsep dasar mengenai teknologi yang ada di Civilization atau sejarah perkereta apian Amerika, Eropa dan Inggris karena game. Satu lagi Aces of the Pacific itu itu game mengenai pesawat tempur Perang Dunia Kedua. Tapi di belakang, tapi ada manualnya. Ketika kita bukan cuma main, tapi juga baca manualnya, kita tahu tokoh-tokohnya siapa. Semua jenis pesawat itu evolusinya mulai dari kelemahannya apa, kekuatannya apa, bagaimana pihak Amerika itu karena pesawatnya awalnya jelek-jelek ya. Tapi mereka mengembangkan bagaimana konfigurasi terbang itu untuk mengatasi kelemahan mereka. Sampai kemudian mereka punya pesawat yang mesinnya lebih kuat. Nah, sementara di sisi lain, Jepang itu punya kelincahan yang luar biasa dengan pesawat Zero mereka. Itu yang mereka manfaatkan dengan manuvernya, tapi karena mereka nggak mengembangkan konfigurasi, akhirnya mereka ketika pesawat Amerika sudah mulai berkembang, mereka nggak bisa menang lagi. Jadi bagi dinamika yang sangat ya itu realitasnya. Jadi buat saya belajar itu nggak harus lewat buku. Game malah justru lebih nempel sebenarnya. Benar. Senang banget abang bilang gitu, soalnya abang ekonomi yang luar biasa gitu ya, dan banyak yang bilang generasi muda, abang juga masih muda, itu generasi rebahan bang. Jadi suka lihat HP, terus belajar mungkin dengan Instagram Reels atau Twitter gitu, itu bagian dari belajar kan? Betul, saya rasa itu bagian dari belajar. Contoh misalnya seperti Twitter ya, Twitter itu just sangat cepat, instan. Jadi apa yang terjadi dalam hitungan jam itu langsung udah ada dan saya banyak sekali membaca yang paling update itu paling cepat reaksinya dari Twitter. Dari situ saya baca kira-kira bookmark saya itu di Twitter mungkin ada sekitar 7.000-an. Yang saya katalogisasi karena kembali ini yang sumber informasi yang cukup kompleks dan juga minat saya ada di mana-mana ya. Yang saya pikir bangun struktur dari pemahaman yang saya ada dan itu yang buat saya menarik. Keren banget. Ya, tapi intinya tadi ya, nggak harus belajar nggak harus lewat buku, bisa lewat majalah. Kalau buku juga ada beberapa buku yang sangat ekstrim, tapi bisa juga lewat game dan itu yang saya pikir perlu kita buka gitu. Karena dengan game ini bisa melakukan game itu pada dasarnya adalah problem solving. Wah ini menarik nih bang. Problem solving. Betul. Ya. Nah, jadi saya ingat dulu waktu saya masih akan ambil kursus chevening, saya dapat scholarship chevening, saya dapat satu game di British Council. Itu gamenya sederhana. Gamenya begini, Anda dapat modal sebesar sekian, kemudian ada acara kayak pekan raya. Nah, pekan raya modal Anda adalah radio, kemudian Anda bisa alokasikan uang Anda sebesar ini, kemudian Anda mau belanja apa, kemudian mana yang margin keuntungan yang paling besar, berapa pengunjung akan datang, Anda arrange di situ. Jadi kalau misalnya di radio kedengaran, nanti akan panas luar biasa, cuaca akan panas, ya Anda jualan es krim misalnya. Kemudian, tapi jangan jualan kopi, kenapa? Mungkin orang lebih tertarik es krim dan lain-lainnya. Atau hujan, Anda mungkin kalau hujan berarti pengunjung akan turun, berarti mungkin Anda akan jualan payung, tapi mungkin modal Anda akan Anda preserve. Jadi nggak usah belanjain semua gitu, tunggu sampai keadaan lebih bagus. Jadi dengan game sederhana ini ceritanya dalam pekan raya selama seminggu, kita dipaksa untuk saya mesti gimana ya, uncertainty, ketidakpastian itu kita bisa lakukan dan kita lakukan sendiri. Kita nggak perlu mentoring, kita belajar dengan bermain seperti itu, diulang tuh. Kita jadi gambaran, kira-kira real life-nya itu kira-kira bentuknya seperti apa. Dan itu saya pikir sesuatu yang sangat bermanfaat sebenarnya. Nggak perlu game itu nggak perlu kompleks ya, tapi game bisa dibuat sesederhana itu. Game-nya itu benar-benar cuma text based, nggak ada animasi, nggak ada macam, tapi online ya bang. Enggak, itu standalone. Jadi cuma program komputer tapi mensimulasikan kalau Anda jadi pedagang di pekan raya gitu. Nah, ini bisa ya. Wah, menarik banget bang. Ini para leaders juga mungkin jadi belajar bahwa nggak apa-apa belajar dari game,
dari sosial media, semua itu sekarang jadi sumber inspirasi, sumber insight kita untuk membangun pemahaman yang lebih kokoh lagi satu tahap demi tahap selanjutnya. Baik Bang, mungkin ini izin lanjut, ini kita ada games juga nih Bang. Oke, Ya, gimana? namanya this or that. Ada dua kata yang akan saya kasih Bang. Abang pilih salah satu, boleh kasih alasannya kenapa Abang pilih, atau nggak mau kasih alasan juga nggak apa-apa. Oke, Gitu. Yang pertama cardio training atau strength training. cardio. Cardio ya? Ya. Boleh tahu kenapa nih Bang? Cardio itu bagian dari supporting gini. Sel kita itu kan perubahan bakar, Ya. dan itu bahan bakar hanya bisa berjalan karena oksigen. Kalau penyerapan kita oksigen kita kurang, berarti semua struktur akan nggak bisa optimal. Jadi kalau misalnya tanya antara strength sama cardio, saya pikir cardio lebih karena itu basicnya gitu, Benar, itu benar, engine-nya. iya. Jadi kalau mobil ya ini antara udara sama bensinnya, perlu udaranya lebih banyak lah gitu. Siap. Kira-kira. Protein bar atau granola bar? Protein bar. Protein bar ya? Ya. Oke. Rest atau exercise? Yes. Yes. Monetarisme atau Keynesian? Monetarism. Monetarisme? Ya. Oke. Keynesian itu sampai gini, Keynesian itu sering sekali adalah sebuah keputusan politik ketimbang keputusan ekonomi. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Keynesian itu bisa efektif, tetapi kalau sampai titik tertentu akan kecanduan. Karena kembali lagi, Keynesian kan berarti stimulus ekonomi kan dari sisi pemerintah. Betul. Ketika kemudian masalah dengan ekonomi menjadi teratasi, kemudian menjadi senang, Ya. rakyat itu jadinya oh ya udah dengan mekanisme demokrasi ya udah kita teruskan pemimpin tersebut. Tapi pemimpin yang memiliki Keynesian terus menerus akan ya udah tambah lagi ketika padahal masalah sudah selesai. Oke. Yang seharusnya ekonomi sudah mulai harus direm. Makanya kenapa saya lebih condong ke arah monetarism. Saya juga salah satu yang fansnya Milton Friedman sih. Wow, iya luar biasa ya memang pemikirannya tuh bukan hanya moneter ya Bang, tapi banyak ya Banyak. pemikiran yang luar biasa. Kemudian efficient market atau behavioral finance? Wah ini yang paling susah. Behavior sangat menarik. Iya. Efisien itu juga sangat menarik, tapi paradigmanya itu sekarang ini lebih sering bergeser karena efisien itu mengasumsikan bahwa semua pihak menerima informasi dengan seketika dan bereaksi secara rasional atas hal itu. Gak mungkin. Masalahnya bisa, tapi hanya pada keadaan ekstrim itu nggak konsisten. Jadi dan itu juga apakah yang disebut sebagai rasional, apakah benar-benar rasional atau irasionalitas juga termasuk di dalamnya. Ini yang kadang-kadang Oke, irasionalitas bagian dari rasional. ya bagian dari nemesisnya. Nemesis. Tapi kan kita hanya bisa menemukan rasionalitas ketika irasionalitas itu terlihat sama sekali. Tetapi ketika kita tidak bisa melihat irasional, jangan-jangan yang kita anggap sebagai rasional sebenarnya adalah irasionalitas. Kita mengasumsikan bahwa kita punya informasi yang cukup, sehingga kita bilang, oh itu nggak rasional. Bentar dulu, informasinya cukup apa enggak? Ketika saya bertindak tanpa informasi yang cukup, sebenarnya kita juga lagi memelihara irasionalitas sebenarnya. Wow, luar biasa. Makanya kenapa saya lebih tertarik pada behavior, ya bukan lebih tertarik, cukup tertarik pada behavior karena itu tidak mengasumsikan bahwa anda tuh punya semua informasi, tetapi behavior itu lebih menunjukkan bahwa soft fall kita ada di mana, irasional kita itu pada hal seperti apa, dan dianggap wajar. Kalau nggak rasional ya wajar juga, kita tinggal lihat apa mekanisme yang terjadi. Betul. Jadi less assumption dan juga lebih relevan lah ya dengan kondisi manusia yang ada sekarang ini yang beraneka ragam ya Bang. Kemudian growth investing atau value investing? Value investing, tapi sulit sekali sekarang. Sulit sekarang. Kenapa tuh Bang? Boleh sedikit? Karena sejak tahun 2008 volume uang itu udah ngembangnya tinggi sekali, dan kemudian dengan kecepatan informasi seperti sekarang ini reaksi kecepatan informasi dan arus capital yang ada sekarang ini itu makin sulit yang mencari value karena udah langsung diisi cepat sekali. Jadi kalau sebenarnya kalau Mora cek misalnya bursa Hathaway sekarang, kenapa mereka punya duit cash sampai di atas $100 miliar? Bukan mereka mau nyimpan duit cash sampai sebanyak, karena memang mereka belum ketemu yang cukup pantas untuk bisa mereka masukkan dalam portfolio sebagai value. Jadi value investment itu sekarang ini menjadi sangat jarang. Sementara growth itu sangat itu balik lagi ini hal yang juga kita harus hati-hati.
Jadi sekarang investasi kan kalau abang bilang tadi itu karena sulit mencari value gitu bang. Jadi investor itu mulai sebelum IPO juga udah mulai investasi, early stage juga udah mulai investasi. Itu growth juga tuh bagian dari growth investing. Atau balik lagi, apa Anda nggak buka bisnis sendiri? Oke. Jadi kembali lagi, jangan kita membatasi diri ya. Jangan kita membatasi diri bahwa oh saya berinvestasi secara portofolio. Iya. Buka bisnis sendiri, patungan sama teman atau yang lain-lain. Iya. Itu jadi gini, create your own luck. Iya. Daripada Anda cari-cari ya luck saya ada di mana, ya udah bikin aja gitu kan. Itu yang saya pikir perlu, karena kembali lagi semakin kita berusaha mencari, sementara kita ingin mencapai misalnya level keuangan tertentu lewat investasi, ya berarti di sisi lain kita juga mungkin kurang alokasi, justru menciptakan bisnis yang baru, menciptakan produk yang baru dan lainnya, yang sebenarnya justru itu bisa lebih konkret ya kontribusinya terhadap masyarakat. Betul. Wow, luar biasa bang, ini menarik. Ya, maksudnya gini, saya orang pasar modal, tapi saya nggak harga mati, pokoknya harus investasi, harus investasi portofolio, enggak, doing business juga, itu juga bagian. Itu bagian dari investasi. Bagian dari investasi. Oke. Wah ini menarik kita ngobrol soal investasi bang. Betul, apalagi itu kita sama generasi muda kan, generasi muda kan sekarang jadi kan generasi rebahan orang bilang. Generasi rebahan. Ya saya bisa paham kenapa generasi muda ini udahlah nggak usah beli rumah, nggak akan terjangkau juga. Udahlah nggak begini-gini. Ya karena memang harga itu price itu udah jauh banget ya, sangat tinggi sekali sehingga wajar. Tetapi bukan berarti mereka juga nggak perlu investasi. Mereka perlu investasi. Tapi kalau misalnya lihat, oh ternyata ini kok investasi nggak ada yang cocok sama saya, ya bikin gitu loh. Ya kan yang lebih ngerti mengenai orang muda kan orang muda sendiri kan. Betul. Apakah semua produk-produk dan pasar yang tercipta itu dibikin sama orang muda? Enggak, kebanyakan orang tua. Jadi wajar kalau mereka juga nggak tahu apa yang dibutuhkan. Orang muda gini. Menarik banget itu bang. Jadi manfaatkan ya apa yang kita ngerti ya bang. Betul. Wow. Siap bang, yang selanjutnya mungkin capital gain atau dividen. Ini dividen ya? Ya, karena balik lagi saya tarikan ke arahnya value, jadi kan konsisten jawabannya. Oh iya. Tapi sebenarnya ya capital gain itu sekitar 80% dari capital gain itu sebenarnya price appreciation itu sebenarnya ditentukan oleh dividen. Oh gitu ya. Ya. Jadi kalau sebuah investasi dalam kondisi saham misalnya, kalau dia nggak bayar dividen, sebenarnya lebih random walk gitu. Oh. Tapi kalau dia bayar dividen itu lebih pasti. Cash kita lebih bisa menghitung, tapi sekitar 70, 80, 90% itu tergantung ya, tergantung sektornya sama perusahaannya. Betul. Dan harga itu ditentukan oleh dividen. Jadi ketika sebuah perusahaan bilang, saya nggak mau bayar dividen, ya udah siap-siap aja, itu akan volatil sekali. Tapi kalau ngambil keputusan, saya akan bayar dividen, itu ada ukuran yang pasti bagi seorang investor. Oke, kira harganya seperti ini. Oh ini apresiasi. Oh ini mungkin akan ada koreksi dan lain. Tapi jelas ada pegangannya bahwa ada dividen nantinya akan muncul. Itu yang penting. Menarik. Itu dividen biasanya diumumkan itu beberapa lama sebelum dividennya benar-benar dikasih. Itu tergantung tiap-tiap perusahaan. Nah, cuma memang kalau di Amerika misalnya itu dividen dibagikannya setiap kuartal. Oh, di setiap kuartal. Supaya apa? Supaya nggak memberatkan keuangan perusahaannya. Karena sebenarnya yang namanya dividen itu kan dibayarkan dari cash. Betul. Cashnya perusahaan. Jadi kalau dividen dibayarkan annual sekali setahun, itu langsung nge-draining, langsung menguras cash dari perusahaan tersebut. Sehingga sebenarnya ya tadi di Indonesia beberapa dividen policy mungkin harus mulai mempertimbangkan. Mungkin dia dividen interim, dividen utama, jadi dibagi 2 atau dibagi 4 lah atau berapapun gitu, supaya perusahaan itu tetap sehat, tetap sama membagi dividen tapi tetap sehat juga. I see. Wah, menarik banget. Ini banyak banget topik yang menarik yang bisa dibahas dengan Bang Paul Takrin. Lanjut nih Bang, 4 lagi, NYSE atau Nasdaq? Berat ini. Gak ada yang bener sih Bang, gak ada yang salah ya. Gak bisa. Oke, siap. Dealer market atau broker market? Berat juga. Broker market tapi. Broker market. Karena arah ke sini adalah broker market itu lebih punya adaptif terhadap order yang kecil, yang lebih bisa demokratisasi atas pasar modal. Tapi kembali lagi ya, pertanggungjawabannya juga lebih berat. Gitu.
Jadi bid ask spread-nya tuh kecil, kalau lebih kecil, lebih kompetitif. lebih kompetitif ya. Ya, broker market. Dealer market itu biasanya big boys yang main di situ. I see. Wow. Yo, ini aku nggak tahu mudah atau enggak, fundamental atau teknikal, Pak? Fundamental. Itu mudah banget itu. Oh gitu ya, Pak? Iya. Jadi kalau ini mungkin bukan opini ya, tapi kayak kenapa ya masih banyak orang yang sudah belajar banyak itu tapi tetap mencoba menggunakan technical analysis? Karena mereka cuma mau nebak orang lain mikir apa. Oh. Pernah dengar nggak cerita ya? Iya. Cerita Hitler itu sangat percaya astrologi. Itu benar. Itu benar. Oke. Dia konsultasi, dia punya astrologi dan lainnya. Semua perencanaan perang itu lewat konsultasi dengan astrologinya. Di sisi lain ada Winston Churchill. Winston Churchill nggak percaya sama sekali sama astrologi, Yes. tapi dia nyewa astrologer. Oh, tujuannya apa? Saya ingin tahu apa yang dipikirannya Hitler. Oh, menarik banget tuh, Pak. Oh iya. Jadi, seperti tadi yang saya bilang, jadi kalau misalnya akan bilang, oh saya mau belajar teknik analisis, sebenarnya bukan mereka, pertama ada yang percaya banget sama teknik analisis, maka jadinya kan bilang, ini apa bedanya sama percaya sama horoskop? Tapi ada lain, saya perlu belajar mengenai teknik analisis, supaya saya tahu ini orang pada mau kemana sebenarnya. Jadi tetap perlu dipelajari juga. Pelajari, tapi tahu jangan, ya. tapi tetap, seperti tadi, hanya untuk tahu ini masanya lagi mau ke arah mana gitu. Tapi di sisi lain, tapi saya tetap melihat bahwa fundamental itu di atas segalanya. Karena kembali lagi yang namanya di balik setiap lembar saham itu ada perusahaan. Oke. Kata Peter Lynch ya. Betul. Jadi cari tahu mengenai perusahaannya dan satu-satunya cara adalah melewat laporan keuangan. Ini yang terakhir nih, Pak. Ya. Inovasi atau regulasi? Inovasi. Tapi kembali lagi, ini yang juga membuat inovasi itu penting karena ini adalah biasanya didorong oleh orang muda, oleh kebutuhan, oleh perkembangan, dan inovasi itu bisa bergerak sangat cepat. Tapi regulasi pun kalau dia tidak mengikuti, ya kita akan mengalami chaos. Gitu. Nah ini yang jadi saya tetap melihat bahwa inovasi itu penting, tetapi memang perlu lebih banyak perlibatan orang-orang muda, orang-orang yang lebih bisa melihat dari secara keseluruhan untuk bisa memperbaiki regulasi yang ada. Karena kalau regulasi ketinggalannya terlalu jauh, ini efek chaosnya itu bisa justru menciptakan uncertainty, ketidakpastian. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bang, sebelum kita masuk ke pertanyaan industri, bagaimana sih Abang bisa menemukan passion Abang sebagai seorang ekonom atau seorang praktisi di pasar modal? Apakah ini sudah sejak kecil atau ini terbangun dari waktu ke waktu? Saya rasa saya adaptif ya. Ya, maksudnya saya kalau ditanya waktu kecil saya ingin jadi apa? Saya ingin jadi astronomer. Ya. Oh iya ya. Jadi saya ingin jadi astronomer. Itu passion pertama saya. Kemudian ketika saya masuk kelas 4 SD, kelas 5 SD, itu ada perang Malvinas, kemudian ada pertempuran antara Inggris sama Inggris dan Argentina. Saya melihat, wah itu kan ada teknologi militer, kan menarik juga karena ada engineering sana, ada pesawat, ada kapal selam, ada kapal induk, karena saya juga tertarik di situ. Kemudian masuk SMA, kemudian saya tertarik pada biologi, saya ingin jadi dokter, tapi saya tahu saya punya handicap untuk jadi dokter. Jadi pas saya kelas 3 SMA, saya terima kedokteran. Terima kedokteran, tapi saya tahu dengan handicap saya nggak akan mungkin bisa jadi dokter yang baik. Jadi apa istilahnya, saya tetap suka mengenai kedokteran, mengenai kayak semua sih Bang. Kenapa? Suka semuanya. Ya lebih karena ini ya, karena saya sebenarnya senang puzzle gitu. Puzzle ya. Jadi pertanyaan balik lagi kan, menyelesaikan suatu kasus detektif sama dokter bedanya apa sih sebenarnya? Mereka sama-sama menyelesaikan suatu masalah, mengandalkan informasi yang ada, mereka merekonstruksi, kemudian menemukan penyebab dan bagaimana menanganinya. Jadi dokter dan detektif sebenarnya sama. Jadi ketika orang suka puzzle, ya bentuknya apapun yang akan terjadi. Emang engineering nggak berhadapan dengan puzzle, berhadapan juga. Di mana yang harus gedenya, tankinya atau kapasitasnya. Oh nanti kalau misalnya mesinnya saya gedein, pendinginnya saya harus gedein kan. Kemudian ukurannya seperti apa dan lain-lain. Sama kan menyelesaikan puzzle. Jadi buat saya sih sama lah, kira-kira sama semua itu. Kita menyelesaikan puzzle yang ada, puzzle kehidupan ya, puzzle kehidupan yang ada. Siap. Jadi
Siapa sih ya teman-teman anak 4 SD yang ngerti tentang perang gitu? Ini berarti Kebetulan karena ya emang saya punya orang tua yang memang sangat adaptif ya, jadi melihat saya seneng pergi keluar rumah, lihat langit kayak gitu kan, kemudian saya dibeliin buku karena saya di Bandung dibesarkan, jadi pada waktu zaman dulu tuh Bandung tuh cukup kondusif ya untuk orang belajar, jadi saya baca buku mengenai astronomi itu yang diterbitkan oleh ITB mengenai astronomi, jadi saya udah bisa menyebutkan nama komet-komet, kemudian jenisnya lain-lainnya dan asteroid dan kemudian yang lainnya dari buku-buku itu. Jadi ya saya sangat beruntung punya orang tua yang memang sadar anaknya senang buku gitu, jadi dibeliin. Dan kemudian saya juga mungkin zaman dulu tuh ada buku namanya pustaka ilmu, Time Life. Itu ada isinya 24. 24 saya baca semua. Iya ya. Dan itu dulu harganya pada waktu itu harganya satu terbitan itu 10.400. Iya. Uang zaman dulu ya. Ayah saya tuh gajinya 150.000. Jadi ayah saya berani keluar uang sekitar 8% dari gajinya tiap bulan buat beliin saya buku. Luar biasa. Tapi lama gitu. Kalau udah keluar duitnya berarti saya juga harus baca buku itu sampai ngerti juga gitu. Oke. Wah, Intisari itu readersnya sama ya? Beda ya? Beda. Intisari itu sebenarnya Intisari lebih mendekati majalah Jerman. Jadi Intisari itu terbitkan oleh PK Lyon dan Jakob Utama, Gramedia. Dulu sebenarnya antara Der Spiegel ya. Jadi banyak sekali materi-materi awal jadi majalah Intisari itu dari majalah Der Spiegel Jerman dan format seperti Reader Digest gitu. Jadi gabungan antara itu, ada juga artikel dari Paris Mat. Saya juga baca Intisari juga. Baca juga. Ya, nah, jadi gabungan dari itu, dan maksudnya istilahnya majalah yang sifatnya populer. Jadi ya itu juga salah satu yang saya menjadi bagian dari masa kecil saya sih. Euforia ekonomi Cina mendorong kembali pertumbuhan global itu cuma berlangsung sekitar 6 bulan. Kemudian justru menyusut. Ketika orang bertanya-tanya apa yang menyebabkan itu semua, banyak sekali jawaban. Jadi ya kan orang kan selama ini nabung, kemudian sekarang boleh spending ya. Tapi ternyata yang masyarakat Cina misalnya spending gitu. Tapi ternyata yang juga terjadi adalah sebenarnya mereka udah makan tabungan mereka selama pandemi. Jadi ketika dilepas dagangan udah mulai normal, mereka mengisi kembali tabungan mereka, bukannya spending yang seperti diharapkan. Jadi dulu ceritanya adalah Cina memproduksi banyak sepeda, sementara di dalam Cina orang udah nggak mau naik sepeda, mereka naik motor, naik mobil. Nah, Furik Shanghai tetap harus memproduksi karena dia BUMN ya. Jadi harus memproduksi sedemikian banyak sepeda. Akhirnya ya udah, kalau di dalam negeri nggak laku, mereka lempar keluar. Dan ada satu artikel di majalah The Economist menyebutkan di negara paling pelosok di Afrika yang transportasinya jelek dan lainnya, buruk dan lainnya, harga sepeda turun 10%. Wah. Suatu ekonomi ya. Iya. Memang perlu punya fleksibilitas. Jadi ketika di Indonesia itu cukup sehat maksudnya. Cukup sehat. Orang kan, oke, saya punya uang lebih, mau beli properti silahkan, ada kan. Tapi nggak harus kan. Mau beli saham boleh, mau beli ori boleh. Kalau misalnya uangnya lebih dikit, mau beli properti di luar negeri juga bisa. Nggak ada yang larang dulu, tapi ya itulah ada beberapa orang. Atau buka usaha, buka yang lain ada. Tapi ketika suatu negara seperti Cina, konsentrasi investasinya itu tertumpuk pada sektor properti semata, ya udah, ini bahaya nih. Dari sejak beberapa dekade yang lalu, Cina tuh punya doktrin yang disebut sebagai Malacca Dilemma. Kenapa? Selat Malacca itu adalah selat paling sibuk seluruh dunia. 60.000 sampai 100.000 kapal setiap tahun lewat di situ. Terusan Suez kalah ya? Kalah jauh. Jadi Selat Malacca ya, suplai energi lewat situ, suplai barang lewat situ juga, dan lainnya. Nah,
Sementara yang lewat situ bukan cuma barang dan energi yang menuju Cina, tapi juga ke Jepang, ke Korea, ke seluruh ASEAN dan lainnya. Ya. Jadi Cina dari dulu selalu melihat bahwa ini nih masalah serius bagi mereka. Bagaimana cara nge-bypass Selat Malaka ini? Tapi sampai sekarang nggak bisa ketemu. Oke.